pasti ada perbedaan di situ. Dan ya kalau misalkan kita masuk ke suatu daerah tuh ada shock kulturnya gitu. Kalau ini di sini terus harus berhubungan dengan. Bapak kan sebenarnya di dalam humas itu kan banyak ya divisi atau mungkin kayak tupoksinya dari setiap job desk. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, selamat siang. Hari ini kita bakalan wawancara bersama salah satu narasumber yang pastinya bakalan ngasih insight dan juga pengalaman-pengalaman luar biasa dari beliau. Jadi gimana nih? Nanda, sebelum kita mulai kita perkenalkan diri dulu. Kita perkenalkan diri dulu ya. Oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Nabila Ayu dan saya Nanda Averliana. Nah, kami di sini tentunya bakal mandu wawancara hari ini. Nah, wawancara hari ini itu kita ada datang tamu spesial, Nabila. Iya, betul banget. Spesial banget nih dari Jawa Barat gitu maksudnya. Nah, beliau ini kerja di KONI Jawa Barat ya, Pak? Betul. Mungkin langsung aja ya, karena sebetulnya kita tuh di sini kan ngebahas tentang strategi komunikasi, Pak. Dan strategi komunikasi ini kan akan merujuk kepada kehumasan. Betul. Nah, salah satunya itu kita mewawancara Bapak itu sebagai humas pastinya ya, Pak. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak, enggak? Oke, Assalamualaikum, nama saya Panji Kadapi. Di sini saya di KONI Jabar sebagai humas, anggota humas, staf humas. Seperti itu mungkin. Oh iya. Ya. Bapak kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah berapa lama berada di dunia humas gitu? Di dunia humas sudah, kalau di cabang olahraga mungkin sudah di 2013-an. Wah, Di 2013. Cuman kalau misalnya untuk di KONI masuk di 2017 gitu. Karena sebelumnya kenapa di 2013, tadinya dari media. Kalau misalnya media tuh biasanya dari instansi itu ditarik jadi humas kan, untuk supaya memang penyebaran beritanya lebih efektif gitu ya. Betul. Nah, dari 2013 masuk di beberapa cabang olahraga gitu. Begitu. Karena kan tadi udah mention nih tentang kayak Bapak di media gitu. Betul. Otomatis kan di KONI Jawa Barat kan dia merujuknya kepada cabang olahraga gitu ya. Betul. Nah, dari media sebelumnya tuh dia kan lebih umum ya, Pak, lebih general gitu. Gimana sih Bapak sih tantangan Bapak waktu pas menyesuaikan nih dari perhumasan media umum tiba-tiba kayak keolahragaan, atau Bapak sebelumnya memang minat ke olahraga, atau bahkan jadi tantangan baru nih ya, itu seperti apa, Pak? Merujuk dulu ke belakang, background saya lulusan dari olahraga di UPI DPOK, jurusan ilmu keolahragaan. Begitu. Kebetulan di situ ada mata kuliahnya jurnalistik olahraga, tapi akhirnya memang terjun ke jurnalistik gitu kan. Ya di media dulu di sekitar Indonesia kalau boleh disebut. Dari situ karena sering berhubungan dengan cabang olahraga, akhirnya cabang olahraga kan kehumasan tuh erat hubungannya dengan media gitu. Akhirnya saya diajak untuk masuk di ya salah satu cabang olahraga gitu, untuk membantu di kehumasan. Tentunya ya sangat berbeda lah ya, pasti ada kalau perbedaannya jauh gitu. Biasanya hanya mewawancara orang, terus memberitakan, mewartakan, sementara di situ juga harus mengurus berbagai hal kan, publikasi, dokumentasi dan lain-lain gitu. Jadi pasti ada perbedaan di situ. Dan ya kalau misalkan kita masuk ke suatu daerah tuh ada shock kulturnya gitu. Kalau ini di sini terus harus berhubungan dengan banyak orang juga gitu. Seperti itu. Dan mungkin emang background dari bapaknya tadi, ternyata bapak emang lulusan dari FPOK gitu ya. Terus ternyata sekarang setelah dari media langsung di KONI Jabar gitu, jadi kayak emang udah
sejalan aja gitu ya Pak? Ya, itu balik lagi dulu karena ada link di cabang olahraga. Iya, betul, Ya, betul. berangkat dari link cabang olahraga. Kebetulan dulu juga di sini memang lagi membutuhkan untuk dari sisi membantu di kehumasan. Ya akhirnya linear lah sejalan Yes. gitu dengan itu tugas sebelumnya gitu. Iya betul. Oke. Bapak kan sebetulnya dalam humas itu kan banyak ya divisi atau mungkin kayak tupoksinya dari Job desk. setiap job desk. Nah itu kebetulan Bapak biasanya menangani hal apa misalkan dari segi media atau bahkan penanganan dari internal maupun eksternal itu seperti apa Pak? Untuk terjun di kehumasan tentunya tugas-tugas itu tidak jadi satu tugas misalkan satu individu. Jadi memang misalkan saya terjun di humas ya dari mulai misalkan membangun strategi nama besar KONI Jawa Barat atau misalnya di cabang olahraga nama besar cabang olahraga, terus dari sisi dokumentasi publikasinya juga ikut terjun di situ, terus dari promosi juga, dari misalnya kemitraan dengan orang dengan perusahaan atau dengan siapapun itu kita juga ada hadir di situ gitu, termasuk misalkan ketika ada event ya kita sebagai pendukung dari IO itu sendiri gitu. Jadi semua bagian tugas kehumasan ya memang Pasti ada harus gitu. ya Pasti kita ada. harus Bahkan ada setiap di situ. acara ada humas Betul, gitu. betul. Karena ya pentingnya di kehumasan tuh di situ. Terkadang memang di luar sana masih ada yang beranggapan humas ya tugasnya foto video buat dokumentasi aja gitu. Padahal Lebih dari ya itu. lebih dari itu kan ada dari sisi promosi, publikasi, strategi-strategi untuk mengangkat nama instansi itu sendiri gitu. Seperti itu. Nah, Bapak aku mau tanya nih, kan tadi Bapak mention tentang kayak humas juga salah satunya tugasnya mau publikasi, begitu kan. Biasanya Bapak media dan saluran gitu yang menurut Bapak itu efektif gitu untuk pempublikasian untuk membangun nama instansi itu apa Pak? Untuk saat ini media sosial mungkin bisa paling atas lah ya. Paling atas. Selain kalau dulu memang di media-media konvensional, terus media online gitu. ya. Nah sekarang ada media sosial media, tentu itu lebih nyampe lah ke masyarakat dan Ya, lebih cepat. lebih real time gitu, lebih cepat. Tapi kita juga tidak menutup hubungan dengan media-media seperti misalnya media online ya, media televisi, di koran dan lain-lain gitu. Kita tetap menjalin itu, tapi di samping itu juga penguatan di media sosialnya juga tetap kita perkuat gitu untuk supaya masyarakat juga tahu apa yang kita kerjakan seperti apa, karena KONI Jabar sendiri atau misalnya KONI Jawa Barat atau cabang olahraga itu salah satu penerima dana hibah yang memang harus dipertanggungjawabkan. Otomatis masyarakat juga kan harus tahu gitu misalkan kegiatannya. kegiatannya seperti apa, terus outputnya nanti hasilnya seperti apa. Seperti itu. Tadi kan tentang publikasi nih Pak. Kan biasanya kalau yang misalnya namanya humas itu dari segi foto dan video itu akan menyampaikan pesan kepada masyarakat gitu. Nah itu Bapak biasanya itu melihat timingnya itu di segi apa sih Pak? Misalnya dalam acara nih kayak acara keolahragaan, cabang keolahragaan misal di Gor Pajajaran ada kegiatan misal kayak se-Jawa Barat gitu. Terus itu kan otomatis humas selalu standby lah ibaratnya. Kayak jam segini mulai otomatis wayahna telat 5 menit atau 5 detik ya harus posting gitu misalnya. Nah itu Bapak apa sih namanya tuh strategi untuk memberikan pesan kepada masyarakat itu seperti apa sih Pak? Nah, pertama dari misalkan untuk pengambilan dokumentasi atau publikasinya itu sendiri, yang tadi katakan kayak waktu untuk humas tuh ya otomatis berbeda dari yang lain, kita harus lebih dulu berada di tempat untuk mengamankan momen-momen apa nih yang nantinya bisa kita publish ke masyarakat. Jadi tidak hanya misalkan datang misalnya terus ada acara ini right segala macam, enggak. Terus di situ juga kalau misalnya event-event seperti itu kita lihat dulu ada sisi seremoninya dan ada kegiatan intinya gitu. Nah dari situ udah otomatis ya kita sudah terbiasa, karena terbiasa mungkin ya, kita terbiasa misalnya dari sisi seremoninya
hal apa nih yang bisa kita ambil untuk dipublish ke masyarakat ya. Terus di inti eventnya juga sama seperti itu gitu. Momen-momen apa nih yang menarik untuk misalkan dari sisi foto atau video untuk nantinya kita publish semenarik mungkin gitu. Jadi tetap harus punya point of view-nya tuh harus gercep gitu, kitanya harus oh ini nih yang menarik gitu. Jangan sampai kita kehilangan momen. Betul. Kan tokoh-tokohnya mungkin penting dari gitu. misalnya dari tokoh, dari momen-momen tokoh itu ketika menyampaikan sesuatu, ya kita juga harus fokus kan. Ada misalkan yang harus kita ambil, ada yang tidak boleh kita ambil. Ya di situ fokus kita tuh benar-benar harus pas ya, timingnya tuh ini nih yang nantinya bisa mungkin dipublish. harus punya susunan acaranya. Betul ya. Pertama itu jadi makanya kita harus itu tahu utamanya. terus dari sisi misalnya teknisnya dari sudut mana nih kita nanti ngambil. Kebetulan kita juga ada tim, jadi ya seperti yang ini, jadi ada misalnya angle sebelah sini harus fokus nanti di momen ini. Misalkan yang sebelah sana nanti jangan kehilangan misalkan untuk close up-nya atau misalnya ini ya seperti itu. Pembagiannya sebentar ada. Kak. Iya betul. Dan tentu di belakangnya ada koordinator yang memang harus yang ngatur harus tahu itu iya betul seperti itu. Jadi ya seperti itu. Itu kan Bapak tadi tentang publikasi ya. Otomatis misal nih dari KONI Jawa Barat itu akan mengadakan satu event ya. Otomatis kan dia akan mengelola, jadi pengelola juga gitu. Nah di sisi lain mungkin KONI Jawa Barat juga mengundang media lain gitu Pak. Misal kayak contohnya media A atau media B. Nah itu untuk penyesuaian mereka, takutnya kan mempublikasikan konten-konten yang tidak etis atau seperti apa, itu gimana sih cara penanganannya gitu? Kita juga sebagai humas tentu harus menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan semua media, terutama kalau di olahraga, media-media yang memang mereka memberitakan olahraga. Sebelum misalkan tadi ada event dan segala macam, KONI Jawa Barat juga sering berkomunikasi atau mengadakan acara gitu, misalnya gathering atau misalnya sekedar ngopi-ngopi bareng untuk kita berdiskusi sambil ya itu tadi kayak misalkan takutnya ada berita dan segala macam, justru di situ gimana cara kita memaintain mereka gitu. Kita juga bisa misalkan kita juga nggak bisa intervensi ya, misalnya nggak boleh, cuman ya memang kita kasih pemahaman, misalnya ketika ada event, ini acaranya seperti ini, nanti sharing, nah ini nih yang bisa diangkat, bisa segala macam, dan ya mereka juga sebenarnya sudah mengerti apa yang jadi kebutuhan, tapi memang bukan menjadi kendala ya, karena memang di setiap instansi, di setiap media mereka punya pemikiran masing-masing kan. Terkadang ada media yang memang jadi ini nih makanan empuk nih gitu. Tapi betul. Ya kita tidak bisa intervensi atau seperti apa. Justru di situ kita juga harus menyiapkan diri sebagai humas bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Itu justru tugas humas di situ. Kalau misalnya dari sisi individu mungkin kepancing, tapi kan kita juga harus profesional, menjaga netralitas, menjaga misalkan instansi ini seperti apa untuk mengcounter hal itu gitu. Kalau memang tidak sesuai kaidah-kaidahnya juga kita kan bisa kasih tahu gitu. Terus kan kaidah-kaidah dari publikasi juga kan ada aturannya gitu. Dan kita juga ke pimpinan juga sama, misalkan kita menjelaskan seperti apa nanti bentuk kantornya, mau misalnya memang mengkantor atau memang ya dijawab apa adanya seperti apa, yaitu balik lagi itu di manage sama humas. Iya betul. Gitu. Peran humas itu emang betul. Tapi terkadang kan itu tadi di luaran humas cuman moto video gitu, gitu. Tapi di balik itu sebenarnya nama baik satu instansi juga ada di situ gitu. Itu Bapak pernah nggak sih kayak Intan gitu ada kasus gitu, salah satu kasus itu gimana sih, misal kayak wayahna gitu kan dari pihak internalnya ada mispersepsi, misal kayak
gimana sih kayak klarifikasi kepada masyarakat, misalkan itu penanganannya gimana sih Pak? Ya, itu pasti adalah terjadi, Komunikasi ya, masyarakat ya, ya. pasti terjadi seperti itu. Ya, ketika misalnya ada pemberitaan miring atau segala macam, kita juga tidak langsung bereaksi Iya, seperti betul. apa. Kita tetap kita pelajari, kita Antisipasi. antisipasi, baca situasi dulu seperti apa. Terus, oh ini memang harus di apa ya? Oh ini harus diklarifikasi atau memang oh ini aman, dan itu juga dengan sendirinya akan berlalu, atau misalnya seperti apa. Kita juga pasti tim humas ini berembuk terus ya dengan pimpinan, dengan tim yang lainnya untuk strateginya seperti apa nih supaya misalkan pemberitaan ini bisa kita handle, bisa kita yakinkan kepada masyarakat bahwa misalnya oh ini tidak benar, oh ini misalkan miskomunikasi, oh seperti apa, seperti itu. Balik lagi tadi dengan menggunakan media-media yang ada gitu, termasuk media-media partner kita lah ya, yang misalkan televisi online segala macam. Ditambah yaitu tadi kita punya media sosial, itu paling efektif juga yang ya real time kan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang sebenarnya terjadi itu seperti ini, bla 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 segala macam. Berarti menjalankan media itu penting gitu. Iya, Jadi ketika penting, ada ya. masalah bantuin gitu. Jadi Iya, betul, tidak betul. hanya satu point of view saja, ada Iya. beberapa media yang ngebantuin Betul, Bapak ya. ya, Jadi makanya ibaratnya kita kalau ada harus- masalah bisa iya, diinin harus gitu. punya harus hubungan yang menjalin baik. dengan baik dengan beberapa media, ya bukan beberapa, misalnya dengan media-media yang ada. Terus kita juga kan ada media visit juga dengan pimpinan, nanti ya menjalin hubungan baik selain dengan wartawannya, tapi juga dengan pihak-pihak kantornya, dengan petinggi-petingginya, supaya erat lah hubungan kita. Jadi kayak kalau bahasa zaman anak sekarang jadi bestie gitu. Nah gitu ya, jadi bestie Harus gitu. dekat lah Jadi ya. kita Harus nanti dekat. saling paham kan. Iya, Oh betul. ini harus seperti ini, oh ini pemberitaan juga. Ketika memang ada yang jelek, dan pasti ada yang Pasti tidak ada. akan mungkin Iya. baik. Ada yang jelek ya beritakan yang memang apa adanya seperti itu. Terus ditunjang dengan memang narasumbernya juga kompeten, tidak misalkan bahasan apa, narasumber kemana, Ya. hanya untuk menyudutkan atau segala macam juga. Ya, Ya balik lagi itu nanti tugas humas. Nah, Seperti itu. Ke depan lagi-lagi. Aku mau nanya Pak, kalau misalkan di humasnya pasti ada nggak sih Pak agenda kayak khusus untuk evaluasi? Itu tuh biasanya dilakukannya secara rutinkah, kayak berapa kali seminggu, kayak gimana Pak? Untuk kita khususnya di humas itu sudah pasti, dimanapun lah humas itu sudah pasti ada, misalkan harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu. Kayak misalkan harian ya, setiap misalkan kita uploading konten apa segala macam, itu setiap harinya juga sama humas bersama Pak Kiki itu ada evaluasi. Oh itu gini. Atau misalkan mingguannya yang lebih kompleks, lebih besar lagi, mungkin sebelumnya kita adain meeting dulu, rapat dulu, nanti seperti ini. Setelah misalkan mau uploading atau mau eksekusi, ada lagi misalkan kita briefing lagi. Tentu kalau misalkan humas lebih banyak briefingnya juga gitu, supaya memang tidak keluar konteks ya, tidak miskomunikasi juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak tadi evaluasi segala macam ya, pasti ada tiap harinya ada evaluasi ya. Terus misalkan mingguannya juga ada, terus yang bulannya juga ada dengan misalkan pimpinan-pimpinan, supaya sejalan juga kan dengan dari instansi seperti itu. Jadi si visi misinya juga tersampaikan. Ya, apalagi kalau misalkan ada komentar dan Iya, gitu. postingannya terus Iya, di gitu. Langsung jadi Ya evaluasi. itu kan selalu ada ya. Jadi tiap hari juga uploading, tunggu berapa lama, ada komen nggak, ada apa, itu pasti. Terus kalau misalnya ada komen yang memang bisa kita langsung handle, kita handle. Kalau enggak ya balik lagi kita meeting, mau meeting kecil atau besar, gimana nih, ini ada ini harus seperti apa gitu. Sudah tentu seperti itu. Apalagi berhubungan dengan media sosial kan, ya
Oh iya, pandangan masih orang banyak berbeda-beda. banget gitu. Iya. Sangat penting banget emang Betul. evaluasi ini. Makanya harus dijalin kompakan di internalnya juga seperti itu. internal. Jadi bukan eksternal tapi internalnya juga harus diperkuat. Diperkuat. Itu Bapak pengennya sih kalau misalkan kan yang namanya postingan itu kan ada beberapa hal yang harus dipikirkan gitu ya. Misal kayak selain daripada kegiatan atau program kan otomatis mungkin bisa juga sejarahnya dari apa namanya tuh kayak esport atau gimana atau bahkan sejarah-sejarah dari masa lalu gitu kan otomatis kan ada beberapa narasi-narasi yang harus disiapkan ya skrip-skripnya. Terus kalau misalkan ada komentar yang apa ya namanya mengkritik gitu, kok dulu tuh seperti ABC kan kalau kayak gini kenapa jadi berubah gini-gini? Misalkan ada kan kayak netizen itu memberikan statement menghancurkan lah ibaratnya gitu. Itu gimana sih Pak tanggapan dari humas gitu? Apakah akan respon langsung melalui klarifikasi atau mungkin meluruskan dari membalas komentar atau mungkin apa ya tuh meluruskannya itu dari segi programnya lebih dikuatin lagi ke depannya atau seperti apa Pak? Yang dipertimbangkan. Ya betul. Jadi ketika misalkan ada hal seperti itu dan pasti ada hal seperti itu, seperti tadi yang saya katakan, jadi ada yang memang langsung kita balas. Kalau memang ini bisa kita balas langsung terus dengan narasi-narasi tentunya. Kita berusaha senetral mungkin ya, tidak langsung ke bawah emosi, tidak seperti apa. Ada yang langsung kita balas, ada juga yang ini butuh masukan dari pimpinan, ini butuh masukan dari kanan, dari kiri, ya kita bawa ke meja buat dirundingkan seperti apa. Dan yang paling penting yang tadi Teteh bilang, di balik komentar-komentar negatif kita tetap memperlihatkan progres-progres yang lebih baik gitu supaya memang masyarakat juga melihat setiap ini itu ada kemajuan atau ada perbaikan-perbaikan yang memang sebelumnya dikaitkan dulu gini tapi kita fokus aja ke depan untuk ada misalkan masukan, ada komentar, kita anggap itu sebagai masukan positif buat kita lebih baik lagi. Jadi kita perbaiki ke depannya melalui program-program tadi yang misal tunjukin yang lebih baik, lebih baik. Terus tuh Pak, pada saat mungkin ada kayak cuitan-cuitan yang kayak gitu yang bikin emosi, itu kan susah banget ya kalau misalkan untuk kita harus tetap tersenyum di depan publik gitu kayak aduh harus tetap netral gitu kan harus menjaga citra baik ya kan balik lagi itu gimana sih Bang cara ngelola emosinya gitu kalau dari Bapak pribadi gitu? Karena terbiasa juga mungkin ya, terus sudah tentu kita belajar, maksudnya tiap hari itu belajar untuk tidak terpancing, terus masukan-masukan dari pimpinan juga, misalkan justru ketika kita terpancing kan yang jelek bukan nama kita sebenarnya, yang mereka lihat kan bukan kita sebenarnya, bukan yang ada di balik layar, tapi nama satu instansinya gitu. Jadi sekuat mungkin, sebisa mungkin, meskipun misal kita punya karakter temperamen atau seperti apa ya, ketika misal kita terjun di humas instansi seperti itu harus sudah tahu konsekuensinya seperti apa, dan ya tidak menutup kemungkinan pasti adalah ya manusiawi gitu ketika kesel segala macam. Tapi balik lagi kita fokus yang kita bawa tuh bukan nama pribadi tapi instansi. Jadi bagaimana kita menghadapi netizen atau orang yang seperti itu tuh ya dihadapi dengan bijak aja seperti apa. Oke, terus Bapak pengen tahu sih kan yang namanya humas itu kan tadi menjadi garda terdepan gitu untuk menjaga citra nama baik instansi gitu. Apalagi kan ibaratnya kalau di Jawa Barat itu masuknya ke pemerintahan juga lah gitu ibaratnya. Ya masih satu lingkup dari pemerintahan gitu. Nah itu Bapak ada gak sih kayak strategi untuk memperbaiki atau mungkin ketika ada suatu program kan otomatis ada rapat, ada beberapa kali rapat, terus mungkin sebelum program itu berjalan otomatis akan ada jalinan dengan media-media kayak ibaratnya tanggal 26 nih akan ada acara kayak gitu-gitu. Itu ada gak sih Pak strategi yang selain daripada media, terus mungkin kayak pengelolaan media sosialnya dari Koni Jawa Baratnya itu gimana sih Pak, kayak
memperlihatkan atau mempromosikan bahwa di tanggal 26 ini misal ada acara gitu itu gimana kan, atau terus ada menarik strategi, audiens gitu. ada strategi biar orang-orang tuh biar kayak tertarik dan melihat bahwa KONI Jawa Barat itu ternyata memiliki program yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Iya. Seperti apa Pak? Strategi khusus tuh, strategi yang seperti apa gitu, tidak terlalu di apa ya, di up terlalu seperti apa gitu, tapi tentu setiap akan melakukan sesuatu kita pasti berstrategi gitu. Iya. Terutama kita sesuaikan nih, akan ada event apa, eventnya berhubungan misalnya dengan atlet, atau misalnya ini dengan ada event dengan pemerintahan atau dengan apapun itu. Yang pertama ya kita baca peta dulu, baca situasi dulu, event ini tuh apa ya, nanti tuh apa gitu yang akan misalnya dengan pemerintah, oh berarti kita harus gaya yang harus ditampilkan juga tidak bisa selengean kan. Iya. Terus misalkan oh ini dengan atlet, oh kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa satu frekuensi dengan atlet Iya, gitu. Nah, strategi-strategi adaptasi. seperti itu. Jadi apa, penyesuaian aja sih, penyesuaian dengan siapa nanti kita akan berhadapan seperti itu. Dan ya balik lagi nanti diolahnya dengan tim, bagaimana caranya semenarik mungkin, terus apa ya, ya bisa satu frekuensi lah, misal dengan yang formal, non formal atau seperti apa gitu, Iya. supaya tetap menarik gitu. Jadi kayak nggak cuman media internal eksternal tapi banyak juga Iya beberapa betul. ini gitu. Jadi selain di internalnya kita perkuat, ya balik lagi kita dengan siapa ini kita nanti berhadapan, terus acaranya seperti apa nih, misal ketika acara dengan pemerintahan kan kita tidak bisa juga yang saat gitu. Dengan kata-katanya juga disesuaikan gitu, terus misalnya cara editingnya, terus misalnya pengambilan gambarnya juga kita sesuaikan gitu. Jadi strateginya sih lebih di strategi seperti itu, strategi cara menariknya aja gitu. Untuk lebih globalnya tentu pasti diobrolkan dengan pimpinan, kita rapat nanti akan seperti apa, terus pasti banyak masukan kan, oh nanti gini aja itu kita tampung, kita olah di humas, kita jadikan nanti satu produk yang bisa menarik dan tentu ada nilai positifnya ke masyarakat. Oke Pak, gini Pak, terakhir mungkin nih Pak, Statement. closing statement. Iya, kita mau minta saran gitu dari Bapak, sebagai kan kita sebagai mahasiswa, mungkin buat teman-teman juga yang tertarik di bidang kehumasan gitu, kayak kira-kira bagaimana sih untuk bisa menjadi humas yang baik gitu. Oke, kita sama-sama belajar lah ya, Ya. katakan seperti itu. Yang pertama ya kita fokus kepada tugas humas itu seperti apa. Tugas humas itu dari mulai membangun citra, terus dari sisi publikasi dokumentasi, terus menjalin kemitraan, kita juga bisa jadi bagian dari ketika ada event tuh dari IO kita juga ikut jadi pendukung di situ. Nah, fokus dulu saja ke tugas pokoknya dulu lah di situ. Ketika sudah tugas pokoknya kita sudah pahami, bisa kita laksanakan, nanti ada riak di tengah, terus ada kendala apapun itu, ketika balik lagi ke oh ini tugas kita harus seprofesional mungkin untuk menjalankan tugas-tugas ini. Dan balik lagi kehumasan tuh kita bawa nama satu instansi, satu wadah, bukan pribadi. Jadi hilangkan yang menjadi fokus pribadi, emosional pribadi segala macam, tapi bagaimana supaya citra si instansi yang misalnya kita terjun di situ tuh terangkat gitu, seperti itu. Dan ya
kreativitas mungkin itu pasti harus di ini ya, harus terus diasah, harus di-upgrade supaya memang masyarakat juga melihat ada ketertarikan di situ. Berarti bisa ditarik kesimpulannya kan dari tadi obrolan dari awal sampai akhir itu banyak banget pengalaman Bapak, terus juga Bapak memberikan apa ya pengalaman strategi-strategi gitu. Iya, jadi tahu gitu. Jadi kayak kesimpulannya itu bahwa balik lagi kehumasan itu merupakan apa yang namanya itu garda terdepannya dari sebuah instansi, dan gimana caranya kita sebagai humas itu jangan mengedepankan emosional pribadi, karena kan kita tadi Bapak udah jelasin yang membawa wadah instansi gitu. Jadi kita harus tetap profesional, mau itu kita lagi keadaan moodnya tidak baik saja tetap aja gitu humas gitu. Iya, terus tadi juga kan udah sempat di-mention juga perihal saran masukan untuk mahasiswa yang lagi belajar, apalagi dari segi kehumasan, mungkin bisa juga kita meningkatkan kreativitas, atau mungkin dari sekarang udah mulai jalin apa yang namanya tuh kerjasama dengan pihak luar mungkin ya, biar bisa tahu kita, apalagi media-media itu kan lebih diutamakan ya. Jadi ketika kita udah belajar di bidang kehumasan, kita udah tahu nih relasi-relasi kita tuh seperti apa. Itu sebenarnya humas itu ibaratnya relasi penting ya. Relasi adalah penting gitu dalam kehumasan. Dari kayak udah tahu tupoksi, terus memperkuat hubungan internal, hubungan antara internal kan, kata Bapak juga gitu, kita harus bonding sama krunya krunya tersendiri gitu. Terus habis itu juga eksternal, terus yang pasti bisa jaga emosi di depan umum gitu ya, mengelola emosi. Itu sih keren sih. Terus juga kita juga harus beradaptasi dan evaluasi juga kreativitas yang mau diperlukan. Atur nuhun ya Bapak, udah banyak banget tentang kehumasan gitu Bapak. Makasih banyak Pak. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.